Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera, bahkan salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh dibangunkan oleh Tuhan untuk menerima hari baru yang Tuhan telah siapkan bagi kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai kegiatan kita atau aktivitas kita pada hari ini, kita akan dituntun oleh firman Tuhan yang akan kita baca sebentar dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 17 sampai 18. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pagi ini kami boleh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam semalam-lamanya hingga saat ini. Engkau selalu membangunkan kami dengan keadaan tubuh yang sehat dan penuh dengan berkat-Mu. Untuk memulai kegiatan kami pada hari ini, kami akan melandasi dengan firman-Mu agar kami dapat dikuatkan untuk menjalani aktivitas kami hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu memimpin kami sejenak untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Urapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang akan memimpin ibadah persekutuan doa pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di mana yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara anggota persekutuan doa pada pagi ini yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sesuai sabda Bidung hari ini, Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 17 sampai ayat 18. Mari kita berdiri dan membaca bersama-sama. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkau yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke dalam liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara persekutuan doa yang dikasihi Tuhan Yesus, tema yang diberikan oleh Majelis Node dalam sabda Bidang pagi ini berjudul Kepahitan Hanya Sementara. Untuk mengerti bacaan pagi ini, mungkin tidak cukup kalau kita hanya membaca 2 ayat saja. Tentu kita akan melihat ke belakang pasal-pasal dan ayat-ayat sebelumnya yang menceritakan tentang pengalaman seorang Raja Yehuda bernama Hizkia. Mari kita melihat sejenak siapakah Raja Hizkia ini. Hizkia adalah anak dari Raja Ahaz yang memerintah di Yehuda. Ayahnya Hizkia ini adalah seorang raja yang tidak taat kepada perintah Tuhan, bahkan memuja dewa-dewa yang ada di Israel. Kemudian Raja Ahaz ini diganti oleh anaknya, yaitu Hizkia. Nah, kebalikan dengan Raja Ahaz ini, Hizkia adalah Raja Yehuda yang takut akan Allah, dan dia mengadakan pembaruan dan memerintahkan semua dewa-dewa dan patung-patung akan dimusnahkan. Jadi tidak ada raja-raja Israel, baik yang sebelumnya dan sesudahnya, dan tidak ada yang takut kepada Allah orang Israel. Ia sangat berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang dan tetap berpegang pada perintah-perintahnya, seperti apa yang telah diperintahkan Allah kepada Musa.
Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, jika kita membaca perikop bacaan Alkitab ini yang menceritakan tentang Raja Hizkia yang sakit, kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Raja Hizkia di sini adalah seorang yang sangat taat dan takut akan Tuhan dalam pemerintahannya. Oleh karena ketaatannya kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar doa dan keluhannya selama ia sakit, bahkan hampir mati. Namun Tuhan mendengar akan keluhan dan doanya, maka Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan bahwa doa Hizkia telah didengarkan oleh Tuhan dan dia menyembuhkan dan tidak akan mati, namun masih akan diberikan perpanjangan umur selama 15 tahun lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kabar yang diterima oleh Raja Hizkia dari Yesaya ini menguatkan kembali hati Raja Hizkia, bahkan lebih dari bersungguh-sungguh untuk takut akan Tuhan. Karena dia akan mengetahui waktu kematiannya 15 tahun lagi. Justru disinilah Raja Hizkia mengungkapkan semua pengalaman imannya, di mana penderitaan yang dialami selama ini, yaitu kepahitan yang dapat memberikan pelajaran penting dalam hidupnya. Nah, dalam pergumulan hidup dengan Tuhan ini, dia mengharapkan kepada orang banyak agar dapat belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Rupanya pengalaman Raja Hizkia ini menjadi kesaksian bahwa kuasa Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang setia dan percaya kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Raja Hizkia ini dalam penderitaan serta pemulihan dari Tuhan memberikan beberapa pesan penting bagi orang-orang percaya. Yang pertama adalah bahwa kepahitan hidup yang diakui orang-orang percaya hanyalah bersifat sementara. Mungkin ada orang mengalami hidup tidak sesuai dengan harapannya, sehingga mereka putus asa, sehingga berpaling kepada hal-hal yang dipercaya untuk melepaskan mereka dari penderitaan secara instan. Yang kedua, bahwa kita harus meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa kasih setia Tuhan tetap ada dan disediakan dikala kita mau membuka hati untuk percaya kepadanya. Yang ketiga, penderitaan yang kita alami dapat membuktikan bahwa selaku orang percaya, jikalau kita benar-benar bertahan dalam iman yang kita miliki, maka Tuhan akan memperhatikan dalam penderitaan kita dan sanggup melepaskan kita dari segala pergumulan yang kita alami sekarang ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar banyak dari tokoh-tokoh dalam Alkitab yang taat menderita sampai seperti Ayub yang mengalami penderitaan yang kalau secara manusia pasti akan meninggalkan imannya dari Tuhan. Demikian pengalaman Raja Hizkia ini, bahwa dia tetap setia dalam penderitaan kesakitannya, bahkan dia akan mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam satu persekutuan yang sering kita ikuti selama ini, hendaknya juga kita belajar untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, dan tidak hanya datang untuk mendengarkan firman Tuhan secara rutinitas, tetapi marilah kita bersaksi dan menyaksikan apa saja yang Tuhan buat bagi kehidupan kita selama ini. Kita sebenarnya saling saring kepada anggota-anggota persekutuan doa lainnya. Bagaimana Tuhan sudah menolong dan memimpin kita dalam setiap penderitaan kita. Kita tahu bahwa semua manusia tidak terlepas dari satu peristiwa-peristiwa penderitaan yang dalam hidupnya, dan di mana Tuhan telah melepaskan kita. Salah satu contoh bagi diri saya sendiri pribadi, bahwa dalam hidup saya banyak peristiwa-peristiwa yang menyakitkan atau keadaan yang sangat membuat saya khawatir tentang kehidupan saya, di mana mengalami sakit penyakit. Telah menjalani beberapa operasi sebanyak 6 kali, misalnya operasi usus buntu, operasi mata, operasi pasang ring, operasi
batu kantung kemih, juga operasi-operasi lainnya. Bahkan ada penyakit-penyakit bawaan yang lainnya yang saya derita. Hal ini saudara, saya jalani dengan suatu ketabahan, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan agar terlepas dari kepahitan hidup. Saya percaya bahwa Tuhan tidak menutup mata dan telinga untuk melihat dan mendengar doa-doa saya. Kepahitan dalam hidup memang silih berganti datangnya dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Disinilah kita sadar bahwa jika kita mengandalkan Tuhan, maka segalanya akan direspon sesuai dengan kadar iman kita. Itulah sebabnya saudara, dalam persekutuan doa, seyogianya kita saling mendoakan dan saling menopang satu dengan lainnya. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya yang hanya bersifat liturgus, monoton, tanpa dialog dan sharing. Persekutuan doa adalah suatu bentuk pertemuan dalam kehidupan kita untuk berani bersaksi tentang apa yang telah Tuhan buat bagi kita dalam setiap kehidupan kita, dalam semua sendi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita merubah cara kita dalam mengikuti persekutuan doa dengan saling melengkapi, saling mencurahkan pengalaman kita agar kita mendapat pengalaman-pengalaman iman dari setiap anggota persekutuan doa itu sendiri. Karena persekutuan doa yang kita bentuk ini adalah dari kita untuk kita, dan kita rela ingin meningkatkan iman kita kepada Tuhan dalam suatu persekutuan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, pengalaman apa yang kita harus lakukan sehingga contoh dari Raja Hizkia dalam kehidupan kita ini sehari-hari, agar kita boleh bertahan dalam kehidupan yang serba tidak menentu ini. Penderitaan atau fakta kehidupan menjadi bagian terpenting dalam hidup manusia, khususnya orang percaya, apakah dari segi keuangan, ekonomi, kehilangan pekerjaan, sampai dengan ancaman maut dalam kehidupan kita, seperti pandemi COVID-19 yang sedang dialami oleh seluruh umat manusia. Pertanyaan ini selalu muncul dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Jika saat ini kita sedang mengalami penderitaan pahit dalam kehidupan, apakah itu penyakit dan lain-lain, maka yakinkanlah diri kita bahwa penderitaan ini hanya untuk sementara. Dan jika kita benar-benar mengandalkan belas kasihan Tuhan kepada kita, dan nantikanlah pertolongannya serta kasih setianya. Dan janganlah kita memaksa Tuhan segera mengangkat penderitaan kita. Tuhan pasti mendengar dan memberikan kelepasan sesuai dengan waktu yang Dia tentukan. Janganlah kita cepat-cepat mengambil keputusan untuk berpaling daripadanya. Karena jika kita berpaling, maka pengharapan kita akan hilang. Marilah saudara, di dalam pengasihan Tuhan yang sering menolong kita, kita pastikan bahwa kita akan tetap berharapan kepada Tuhan dan tetap menolong kita dalam sepanjang kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini kita akan memaknai arti kehidupan Hizkia yang tetap patuh kepada Tuhan. Demikian perenungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami boleh bersyukur atas pimpinan Tuhan yang telah memberikan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara yang ada dalam kehidupan kami, secara khusus kepahitan dan kekurangan dalam hidup kami. Bapa di surga, kiranya firman-Mu dapat melegakan setiap kami umat-Mu yang terdampak terhadap segala permasalahan hidup yang kami alami, secara khusus penyakit yang dapat menimpa setiap umat-Mu, yaitu pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan menolong kami agar kami dapat terhindar dari pandemi ini. Bagi saudara kami yang terpapar, bagi yang dirawat di rumah sakit, dan juga isolasi mandiri di tempat tertentu, biarlah juga Tuhan memberikan kesembuhan yang datangnya daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk anggota persekutuan
yang tergabung dalam GPIB ini Tuhan. Kiranya Tuhan dapat menolong dalam setiap kehidupan dan mencukupkan segala kekurangan, baik secara ekonomi maupun finansial. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami, mulai dari pemerintah yang tertinggi bahkan terkecil sekalipun. Kiranya Tuhan memberkati dalam segala program-program dalam pemerintahan ini, agar terlaksana dengan baik, khususnya dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini, kami mohon Tuhan menuntun kami dalam aktivitas kami hari ini, agar kami terpelihara dan hidup dalam kasih Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara dari kasih Tuhan, marilah kita berdiri dan kita akan pulang dalam damai sejahtera Tuhan, dan kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah salam dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus akan mengawali kita dan menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.